Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Windows Stocks Indonesia. Dan hari ini kita di awal bulan Agustus ya, dan bagaimana tradingnya nih? Kita lihat market sempat bergerak dengan baik ya, sempat bergerak dengan baik dan transaksi juga oke banget ya. Bahkan kita cukup euforia karena IHSG ada di level 7 ribuan. Tapi apa kata masih dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk aksi jual karena mungkin deg-degan juga kali ya, karena ada letak gap yang nggak jauh dari posisi saat ini. Dan sentimen hari ini adalah inflasi. Lagi-lagi sampai mungkin telinga kita sampai bosan mendengar. Selama ini mungkin di antara teman-teman semua mungkin ketika mendengar kata inflasi masih biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang penting. Tapi di waktu-waktu ini setelah pandemi ya, mungkin masih di pandemi juga, tapi mungkin pandeminya sudah rendah. Inflasi, kata-kata inflasi itu menjadi momok ya ketika berita The Fed akan mengumumkan inflasi atau Indonesia mengumumkan inflasi, dan itu menjadi orang menjadi deg-degan. Jadi banyak investor yang deg-degan. Padahal tadi-tadinya nggak cuma teman-teman, saya juga kadang-kadang kita juga abaikan itu semua ya. Rilis data-data ekonomi kita abaikan. Tapi hari-hari ini telinga kita menjadi sangat sensitif ketika kita mendengar kata-kata data ekonomi seperti angka pengangguran, data inflasi yang naik, terus consumer price index ya, dan core inflation. Semua menjadi sensitif, menjadi sensi sekali. Karena apa? Ya, akhir-akhir ini semua menjadi hal-hal, kata-kata tadi itu menjadi sentimen negatif. Seringkali menjadi sentimen negatif yang mendrive market bergerak di posisi negatif gitu ya. Padahal nggak selamanya begitu ya. Bahkan ketika akhirnya The Fed mengumumkan suku bunga naik pun, dia punya pergerakan pasarnya juga masih ditutup positif kan. Padahal hanya gara-gara sentimen. Oke, kita naik ini kayaknya yang terakhir deh di bulan September kita nggak akan naikin lagi. Cuma gara-gara begitu doang. Market tiba-tiba jadi euforia lagi. Padahal nanti kalau di September di PHP juga bisa, dinaikin aja juga bisa. Bisa, lidah nggak bertulang kok. Jadi ya, balik lagi. Semua berdasarkan sentimen. Pergerakan market hari ini berdasarkan sentimen. Itu sebabnya saya mencoba untuk membalikin, untuk ngajakin, comeback, comeback. Kita harus berdasarkan analisa. Ayo, coba dicek baik teknikal maupun fundamental. Jangan terlalu terbawa arus perasaan, ya galau dan sebagainya. Kita coba lebih ke teknikal lah. Karena dengan teknikal kita jauh lebih disiplin dan jauh lebih bisa belajar untuk disiplin dan belajar untuk strict, untuk apa namanya, ketat dalam dalam manajemen keuangan, risiko dan sebagainya, karena semua sudah ada patternnya, udah ada pakemnya yang tinggal diikutin. Dan ya, coba kita lihat kondisi kayak hari ini bagaimana kondisi chartnya supaya kita bisa dapat patokan seperti apa sih yang dimaksud dengan disiplin, seperti apa sih ya. Nah, ini dia. Ya, kalau kita lihat komposite kita kayak begini ya, kita juga bisa melihat bahwa ya ketika market tadi sempat di bawah naik 7.000, nggak bisa naik 7.000 dan sekarang turun di bawah 7.000. Nah, kita kan jadi bisa melihat ini semua nggak sampai yang ketika kita lihat running trade jadi galau ya. Jadi bertanya-tanya terus gitu. Tapi kalau kita lihat sudah ada patokannya, udah ada lihat, oh kalau kayak gini kok kayaknya menarik ya. Secara sendang golden cross terhadap skyline, dan kita lihat candle juga tertahan. Kalau memang mesin nutup gap ya nggak apa-apa. Jadi artinya kita di sini bisa atur alokasi dana. Saya sekarang karena kondisi kayak begini, saya masuk 20% dulu atau 30% dulu. Jadi nggak terlalu terbawa perasaan. Kalau kita terbawa perasaan, kayak gini apalagi yang baru habis cut loss di bawah, wah itu kan jadi rasanya mungkin sekarang masih belum berani entry market dulu karena kayak kayak gimana ya, kayak
kayak nggak tahu arah market mau kemana. Tapi kalau dengan teknikal kita sudah sedikit banyak kita sudah bisa melihat kecenderungan market bergerak seperti apa gitu ya. Ya, walaupun kita tidak bisa menjamin 100% bahwa ini ya pergerakan yang akan seperti ini, tapi setidaknya kita ada bisa menghitung probabilitas. Kalau kayak tren seperti ini, kita bisa bilang, pada dasarnya IHSG masih oke kok. Jadi kalau mamanya koreksi, paling koreksi tipis dan pergerakan untuk naik masih oke, semua masih masih price in, semuanya masih ekonomi. Kalau kita bilang contoh, hari ini walaupun data inflasi menunjukkan data angka yang kurang begitu baik, tapi bisa saja dalam satu sentimen apa yang kecil dan bisa men-trigger IHSG jadi naik. Jadi daripada kita mikirin berita sampai kayak mikir sampai jelimet, mending kalau saya bilang kita fokus pada hal-hal yang berbau seperti teknikal ini. Karena yang berbau teknikal ini nyaris tanpa embel-embel story yang gimana gitu loh ya. Jadi cenderung market sudah bergerak dulu, baru baru news keluar, baru kayak orang bilang seperti kayak cocokmologi lah ya. Jadi ternyata kan dia turun karena ini nih gitu. Nah, kalau sudah biasa sudah fokus berkecimpung dalam chart, dalam technical, kita sudah tidak berpikir ini kenapa, why this, why that, dan segala sesuatunya jadi kita tidak perlu bertanya-tanya sampai gimana banget lagi. Ikutin aja. Lihat technical, ketika kita beli satu saham, ini target ke berapa, stop loss-nya berapa, udah tinggal dilihat itu aja, nggak usah dipusingin. Ini nanti mau gimana, mau gimana. Makin kita liatin, makin kita pikirin, tradingnya makin berantakan kok sebenarnya. Jadi kita belajar untuk percaya untuk melihat chart disiplinnya bagaimana gitu loh. Itu technical ya. Dan kalau kayak komposit hari ini contoh, komposit hari ini transaksi 13,6 T. Asing beli 1,1 T. Tapi candle-nya bikinnya kayak gitu doji. Ada gap lagi ini gimana? Nanti akan nutup nggak? Gimana? Terus belum lagi, oke lah, kita nggak lihat data ini lah, kita nggak lihat chart ini. Kita mikirnya dari tadi seharian mau masuk nggak masuk, masuk nggak masuk itu berdasarkan data inflasi umpamanya. Aduh, inflasinya kok gini ya? Kok di luaran dengernya begini ya begini. Jadi seolah-olah kayak menakutkan sekali. Tapi ternyata nggak semenakutkan itu sebenarnya market. Ya, ketika kita bisa melakukan analisa, just enjoy the ride aja. Kita bisa bisa lihat peluang-peluang, bisa dapetin peluang dari market sebenarnya. Ya, itu sekilas insight dari kita ya, dari mengawali bulan Agustus ini, walaupun memang market kelihatan ada cenderung potensi untuk bergerak dalam tren yang bagus, tapi tetap kita lebih baik kita disiplin, stay on chart aja udah, nggak usah banyak pusing, nggak usah banyak ribet ya. Ketika kita fokus pada chart, kita ada satu hal yang bisa kita jadiin pegangan, membuat kita trading tuh jadi lebih tenang juga gitu ya. Ya, itu secara composite ya. Dan sekalian ya kita lihat. Coba sekarang bagaimana dan sektoralnya. Nah, ini IDX Basic memperlihatkan suatu tren yang bagus ya, lumayan dia rebound. Ya, harapan kita nanti ke depannya dia masih bisa akan bergerak dalam tren naik yang bagus gitu ya. Terus bagaimana dengan consumer cyclicals? Dia ada koreksi sedikit, tapi ini ada support yang kita bisa lihat, kita bisa jadi patokan. Berharap dia bisa mantul dari support ini. Mungkin ke depan dia masih akan melemah, tapi setidaknya dia di sini ada supportnya. Jadi kita lebih tenang. Jadi lebih tenang kan daripada kita lihat ini berandai-andai kita, wah ini turun nih, bahaya nih dan sebagainya. Sektor energi, ya sektor energi masih dalam tren naik yang bagus nih ya. Kita lihat ya, wow cakep sekali nih ya, masih masih bergerak dalam tren yang bagus. Sektor finance, finance ya oke kok ya, sektor finance masih oke nih. Ya, walaupun dia doji, tapi dia mencoba menguji V-line pelan-pelan lah. Moga-moga dia bisa naik ya, besok bisa naik. Dan hari ini asing net sell-nya cukup besar, 663,9 bio. Menandakan bahwa pada dasarnya sektor ini masih masih jadi pondasi, jadi pijakan utama IHSG.
Sektor healthcare jebol support ya, jebol support. Ya, biasanya sih kalau kayak begini pertanda bagus karena artinya COVID cukup reda dan orang berpikir wah kalau COVID-nya udah kayak gini udah cukup aman, sektor ini adalah sektor yang paling pertama ditinggalin dulu gitu kan. Ya, ada benarnya juga, tapi juga kita juga nggak bisa bilang begitu juga. Atau pada dasarnya industri ini adalah industri yang anti badai juga ya. Dalam kondisi apapun tetap dia pasti akan membukukan profit juga. Sektor industri karena resisten dia nggak bisa breakout lagi. Coba moga-moga dalam beberapa hari masih bisa breakout. Ini kena resisten tek dia langsung koreksi ya. Ini titik puncaknya nggak mampu naik dia koreksi. Mungkin dia akan swing dulu, nutup gap dulu yang di sini. Semoga nggak nutup gap yang di bawah ini, ada gap lagi di sini. Moga-moga nggak. Atau swing di sini nanti dari segera rebound lagi. Terus infrastruktur, ini siap-siap naik lagi nih ya. Infrastruktur dalam tren naik yang bagus, ini ya dalam beberapa waktu dia pullback dia naik. Nah ini mungkin loh ya, dia bisa pullback dulu terus dia naik lagi. Non cyclicals, consumer non cyclicals kena ini, wah harapan kita bisa rebound. Pas banget ya kena skyline rebound, kena skyline rebound. Moga-moga kena skyline ini bisa rebound lagi. Properti juga masih dalam tren dan pergerakan yang oke, masih malu-malu mau tapi ya moga-moga ini cukup positif ya dalam beberapa waktu ke depan. Apakah ini boleh mulai dikumpulin? Ya silakan, tapi saya bilang jangan banyak-banyak dulu karena pada dasarnya trennya kita juga belum tahu kan. Apakah ini cukup valid apa enggak. Kemarin 2 hari terakhir saya ada memberikan rekomendasi terkait emiten properti di sini dan hari ini saya stop dulu. Ya, sementara masih 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 on the track ya, masih pantau 2 emiten tersebut. Silakan nonton 2 video saya yang terakhir dan sementara masih itu dulu sih. Itu masih yang lain dulu. Masih fokus dengan komoditi ya. Nah, tekno lanjut turun lagi. Nah, moga-moga dia nggak jebol support ini. Kalau dia jebol support ini, berarti sektor ini udah goodbye dulu deh ya. Transportasi ya masih galau-galau gitu ya. Moga-moga bisa naik lagi. Dia lagi sideways di bawah nih. Nah, ini tercipta pola sebenarnya, pola cup and handle. Nanti kalau bisa breakout nih, menarik nih ya. Baik, itu secara sektoral dan kita masuk ke segmen berikutnya itu rekomendasi. Dan sebelum saya mulai, saya reminder teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan jika mendapat manfaat dari video-video kami jangan lupa untuk share ya dan berikan jempol. Oke, apa yang bisa kita tradingin besok tanggal 2 Agustus 2022? Pertama yaitu Antam. Antam oke ya, Antam nih dalam tren yang cukup oke ya. Dan kalau besok naik lagi, ini bagus nih. Ya, ya, yang kemarin sudah sempat jualan bagaimana? Kalau yang sempat jualan, saya rasa kalau dia masih bisa naik lagi, berarti dia dalam tren naik yang cukup bagus ya. Apalagi jika Antam sebentar ada resisten di sini, dia akan nguji 2150. Jadi kalau saya bilang spek buy, spekulatif buy, moga-moga bisa naik lagi dan bisa nguji resisten ini. Kalau bilang Pak udah terlalu tinggi Pak, gimana? Ya saya takut, ya jangan di sini. Masih ada banyak yang lain. Yang lain bisa bisa Harum, ya Harum juga one of our recommendation. Harum bagus banget ini, ya di atas V-line. Dan chartnya rapi sekali, nggak sampai yang gimana-gimana banget. Dan volume hari ini juga cukup tinggi, sangat tinggi bahkan 2 kali transaksi biasanya. Jadi Harum menarik ya. Terus habis itu ada Telkom. Telkom lagi sideways tapi dalam tren naik yang bagus jangka pendek ya. Dia disupport juga. Silakan cicil beli kalau dia bisa breakout 4.400 mestinya bagus. Habis itu ada Adaro. Nah, ini ya saya sudah bilang energi oke ya dan ini menutup gap ya, udah menutup gap nih. Ini ada gap di sini nih. Nah, ini kalau udah sampai di sini nutup gap
mantap ini. Di sana atas ada gap lagi. Ya, moga-moga bisa nutup semua nih sampai atas. Terakhir adalah INDF. INDF juga kena skyline mantul, mantul, mantul. Moga-moga ini mantul lagi dan disertai asing hari ini juga masuk cukup banyak. Ya, harusnya oke. Ya, itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 2 Agustus 2022. Ya, baik Bapak Ibu, itu semua itu dulu ya market review kita dan rekomendasi untuk perdagangan tanggal 2 Agustus 2022. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna bagi Bapak Ibu semua dan bisa membawakan profit. Baik semuanya, enjoy your trading, jangan lupa bikin trading plan, stay safe and stay healthy semuanya. Angka COVID lagi tinggi, jadi jangan kendor ya untuk tetap jaga prokes. Sampai jumpa semuanya. God bless you.